Kembali bersama saya Ari Purnama dalam tutorial Adobe Illustrator. Kali ini kita akan mempelajari basic text editing. Saya mengelompokkan teks dasar ini menjadi dua ya, yang umumnya digunakan, yaitu teks sebagai judul dan teks sebagai konten. Nah, kita mulai yang pertama untuk heading text. Heading text adalah teks yang difungsikan sebagai judul, sehingga biasanya tidak terlalu banyak barisnya dan lebih banyak mengekspos dari tipografi si judul itu. Nah, untuk memulai membuat heading text atau title text, kita cukup memilih type tool, kemudian klik sekali. Nah, jika menggunakan Adobe Illustrator yang CC atau Creative Cloud, maka akan muncul sampel teksnya. Ini kita bisa edit dan seterusnya ya. Nah, ketika membuat single line text, ini kita bisa atur properti-properti dasarnya, seperti mengganti warna, diklik fill, kemudian misalnya kita warnai dengan ini. Atau kita ingin misalnya memberikan stroke, atau kita balik, fill menjadi stroke, stroke menjadi fill. Kita tinggal klik di sini ya, swap fill and stroke. Nah, seperti itu. Atau kita ingin menurunkan opacity-nya, jadi lebih transparan 50% misalnya. Nah, seperti itu. Atau mengganti karakternya, bisa mengganti fontnya langsung live ya, di artboard langsung terganti. Dan kemudian juga sub karakternya. Nah, kemudian kita bisa mengganti size-nya juga, sudah pasti ya. Ya, walaupun kita bisa resize melalui ini ya, klik select tool, kemudian kita tekan shift untuk mengunci proporsinya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengatur yang di bawah ini ya, ada text with tracking ya. Jadi trackingnya jaraknya bisa dijauhkan antar hurufnya dan bisa didekatkan ya. Kita bisa atur di sini ya. Ini untuk jaraknya menjauh dan ini jaraknya lebih rapat, seperti itu. Atau shortcutnya adalah klik Alt, nah kemudian tekan panah ke kanan. Ini untuk menjauhkan dan ini untuk mendekatkan. Alt dan panah ke kiri, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah leading ya. Leading ini untuk mengeset spasi antar baris. Nah, ini misalnya, kemudian kita set leadingnya. Kita mau lebih rapat atau lebih renggang. Nah, bisa juga menggunakan Alt, kemudian panah ke bawah atau panah ke atas. Nah, ini lebih simpel ya. Kita juga bisa menuliskan direction-nya ke bawah ya, seperti kita menulis ini. Misalnya saya mengetik bawah. Nah, kemudian saya pilih menu type. Nah, kemudian type orientation saya pilih vertikal. Nah, ketika sudah mengetik ke bawah, maka kita juga bisa mengatur leading-nya, Alt ke atas atau Alt ke bawah. Nah, kita juga bisa mewarnai teksnya dengan berbagai macam warna ya. Saya misalnya ingin mewarnai sebagian-sebagian ini, kita tinggal pilih. Nah, kemudian kita bisa langsung di sini fill, kita warnain. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan langsung panel yang sebelah kiri ya. Kita pilih ini, kemudian kita klik 2 kali, kita pilih warnanya. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan eyedropper tools ya. Kita set, deselect dulu semuanya. Nah, kita pilih kembali. Nah, kita sedot dulu di sini. Nah, kita akan terapkan di sini. Tekan Alt untuk menuangnya. Nah, tapi perhatikan, propertinya juga ternyata di-copy ya. Jadi tidak hanya warnanya saja, tapi properti berupa trackingnya, kerapatannya tadi juga diduplikasi. Nah, kita bisa setting di eyedropper tool setting, klik 2 kali. Kita ingin menduplikasi atribut apa saja. Misalnya hanya warnanya saja.
maka yang ini kita disable. Ini ada subnya ya, kita bisa mengatur sub yang mana yang harus mengikuti. Sama juga dengan ini. Nah, misalnya kita oke, maka setelah kita setting, yang kita copy hanya warnanya saja. Saya coba lagi, pilih eyedropper tools, kemudian kita misalnya sedot warna biru ini. Nah, kemudian kita ingin terapkan ke sini, Alt, tuang. Nah, maka yang di copy hanyalah warnanya saja. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, kita bisa membalik outline-nya. Jika yang kita kehendaki misalnya yang tampil adalah fill atau solid, maka kita balik di sini. Tapi jika ingin sebagai outline, bisa dibalik stroke-nya seperti ini. Berikutnya, kita bisa mengubah huruf itu menjadi vektor atau curve ya. Tujuannya supaya hurufnya tidak lagi bisa diedit. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Sebelumnya bisa diedit. Nah, kita pilih, ada dua cara. Yang pertama, kita expand ya. Object, kemudian expand. Kemudian oke. Nah, maka dia akan terkunci. Huruf ini tidak lagi bisa diedit seperti itu. Atau kita bisa menggunakan menu Create Outlines. Ada menu di sini Type, kemudian Create Outlines atau Shift Ctrl O. Ya. Atau ada tombolnya di sini ya, Quick Action ya, Create Outlines. Nah, dia langsung menjadi vektor. Nah, di Adobe Illustrator CC atau Creative Cloud, ketika kita mengexpand, ada tools yang muncul ya untuk membuat hurufnya menjadi round ya. Pilih Direct Selection Tools, maka akan muncul tanda bulat ini ya. Kalau kita klik seperti pada rectangle, dia akan menjadi round ya. Saya pilih. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa memanipulasi objek dari awalnya sudutnya siku menjadi lebih tumpul, seperti itu. Nah, berikutnya, misalnya kita sudah membuat text outline, kita juga bisa kunci menggunakan yang tadi ya, expand, sehingga teksnya tidak bisa diedit kembali ya, atau menggunakan menu create outline tadi. Dalam proses cetak nantinya akan aman ya, tidak ada pergantian huruf dan tidak takut diedit huruf-hurufnya ketika dikunci menjadi vektor. Nah, kita juga bisa menambahkan elemen shadow ya. Ini hanya salah satu contoh saja sebelum masuk ke dalam efek di bagian berikutnya ya. Nah, kita pilih misalnya ini. Kita tambahkan fill-nya dulu. Misalnya saya tambahkan putih. Nah, kemudian kita ingin menghilangkan stroke-nya. Kita disable stroke-nya. Lalu kita tekan efek. Nah, kemudian stylize, drop shadow. Kita lihat preview-nya. Nah, kita bisa atur parameter di sini ya. Opacity-nya, kemudian offset bayangannya. Oke. Nah, itu tadi untuk editing di heading atau title text. Nah, kita masuk ke paragraf atau content text.